Untuk saat ini perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ditutup. Karena sebagaimana kita ketahui, selain melalui PLBN, dimungkinkan adanya barang ilegal tersebut masuk melalui perbatasan. Nah, tetapi jika kita melakukan patroli, mereka akan mengendap ataupun tidak melakukan hal-hal seperti itu. Maka kami terus melakukan patroli untuk pengawasan di jalur-jalur tidak resmi tersebut. Masyarakat perbatasan mohon kepada pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat perbatasan, khususnya daerah-daerah yang berada di perbatasan di Kecamatan Tikong. Kalimantan Barat dikenal sebagai bumi Khatulistiwa. Di kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, berdiri sebuah tugu titik nol sebagai penanda bahwa Pontianak ini dilalui oleh garis Khatulistiwa. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdaratan rendah dengan luas sekitar 146 km persegi lebih atau 7,5% dari luas Indonesia. Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Terdapat 4 kabupaten yang langsung berbatasan darat dengan negara jiran Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Serta terdapat 4 pos lintas batas atau PLBN, yaitu PLBN Aruk, PLBN Jagwe Babang, PLBN Nangabadau, dan PLBN Entikong. Kali ini tim tapal batas menuju Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Jalan Trans Kalimantan ini terlihat ramai kendaraan. Aspal mulus dengan total lebar sekitar 6 meter dibagi menjadi 2 jalur. Hamparan lahan yang luas mewarnai perjalanan kami menuju Entikong. Dari kota Pontianak menuju Entikong sejauh 256 km ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam menggunakan kendaraan roda 4. Tengah hari sampailah kami di salah satu pos terdepan NKRI Entikong. PLBN Entikong yang berada di Jalan Trans Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan pos lintas batas negara pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. PLBN Entikong kini berdiri megah setelah mengalami renovasi 5 tahun lalu. Di tengah pandemi global COVID-19, para pelintas batas yang melalui PLBN Entikong menjadi salah satu pelaku potensial pembawa varian baru COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan pada sejumlah pintu masuk ke Indonesia, salah satunya di PLBN Entikong
Kalimantan Barat. Pemerintah Malaysia pun masih menutup akses bagi masyarakat yang masuk ke wilayah Tebedu Malaysia sampai batas waktu yang belum ditentukan sebagai respon penularan COVID-19. Meski sudah lebih dari 2 tahun pandemi berlangsung, pemerintah Malaysia hanya melayani pemulangan para pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan tidak melayani masuknya para pelintas batas melalui PLBN Entikong maupun PLBN Tebedu Malaysia. Kondisi ini membuat PLBN Entikong terasa lengang. Yang terlihat hanya para petugas PLBN serta beberapa masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia yang pulang ke tanah air melalui PLBN Tebedu Malaysia dan masuk PLBN Entikong Indonesia. Masyarakat yang masuk melalui PLBN dari Malaysia wajib menjalani karantina selama 8 hari untuk mengantisipasi virus COVID-19 dan menangkal masuknya varian baru Omikron. Saat ini untuk perlintasan orang yang masuk dan keluar PLBN Entikong, seperti kita ketahui secara bersama-sama bahwa untuk saat ini perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ditutup. Yang boleh masuk hanya orang-orang yang dipulangkan dari Malaysia. Itu yang terjadi selama ini. Imigrasi kelas 2 TPI Entikong tampak sepi pengunjung. Namun para petugas imigrasi tetap membuka layanan bagi para pemohon untuk mengurus dokumen perjalanan dan memperpanjang izin tinggal bagi warga negara asing. Selain kami memberikan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia berupa paspor, kami juga memiliki pas pelayanan simpatik pas lintas batas. Pas lintas batas ini diberikan khusus bagi warga negara Indonesia yang berada di perbatasan. Tentunya sesuai dengan aturan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini. Selain itu, tusi kami ada melakukan pengawasan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Entikong. Sebagai wilayah perbatasan, tingkat kerawanan bagaimanapun cukup tinggi. Berbagai aktivitas manusia maupun barang harus diawasi secara ketat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah selain untuk perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya barang-barang yang ilegal, di luar PLBN pun Bea Cukai bekerja sama dengan instansi TNI dengan Satgas Pamtas. Karena sebagaimana kita ketahui, selain melalui PLBN dimungkinkan adanya barang ilegal tersebut masuk melalui perbatasan, di mana di sana ada rekan-rekan dari satuan TNI Satgas Pamtas. Selain di PLBN, kita juga bersama instansi terkait kita melakukan pengawasan dan beberapa ada penindakan di jalur perbatasan tersebut. Demikian kesiagaan kita untuk sama-sama kita ketahui dengan adanya peningkatan tersebut dari kantor wilayah Bea Cukai di Pontianak juga mensiagakan bersama-sama dengan kita tim K9, tim anjing pelacak yang membantu pelaksanaan tugas dan pengawasan. Pengawasan orang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia dari Malaysia bukan hanya dilakukan di pos lintas batas saja. Sejak pandemi COVID-19, jalur tidak resmi rawan menjadi rute penyeludupan barang asal Malaysia dan kerap juga menjadi pengiriman calon pekerja imigran Indonesia ke luar negeri secara ilegal. 3 bulan terakhir ini kami sudah bekerja sama dengan custom, imigrasi dan kuarantin yang lain di PLBN Entikong. Kami telah mengamankan beberapa kilogram daging, sembako, kemudian ada di jalur-jalur tidak resmi terkait dengan pemasukan tanaman hias dan burung yang biasa dibawa oleh PMI maupun yang coba diselundupkan melalui jalur-jalur tidak resmi tersebut. Kami bersama TNI dan Polri, terutama Satgas Pamtas Perbatasan RI Malaysia di wilayah perbatasan termasuk Entikong, melakukan pengamanan pengawasan di jalur-jalur tidak resmi. Kemudian kami rutin melakukan kegiatan tersebut di bulan-bulan tertentu untuk lebih meningkatkan pengawasan.
Selama ini kita patut dicurigai jalur kiri dan kanan ada beberapa pemasukan 3 bulan terakhir ini. Di dalam pengawasan kita selalu bersinergi bersama Satgas Pampas, akan tetapi kadang jika kita tidak melakukan patroli maka jalur itu akan selalu dilewati oleh orang-orang yang memasukkan produk pertanian. Akan tetapi jika kita melakukan patroli mereka akan mengendap ataupun tidak melakukan hal-hal seperti itu. Maka kami terus melakukan patroli untuk pengawasan di jalur-jalur tidak resmi tersebut. Kesenjangan pembangunan daerah perbatasan dengan negara tetangga juga menimbulkan kerawanan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara karena terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan daerah perbatasan wilayah negara tetangga. Demikian pula pembangunan di daerah pedalaman yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Sebagai agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, kini pemerintah tengah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan. Pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan atau JIPP RI Malaysia yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan kini mempermudah pasukan patroli dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa patok perbatasan kedua negara. Di samping itu, JIPP juga bisa membantu membuka akses daerah yang selama ini terisolir dan melancarkan transportasi serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dari Kecamatan Ntikong, dengan kendaraan roda 4 kami pun mencoba jalan inspeksi patroli perbatasan. Jalan yang berbatuan, tanjakan, dan tikungan, serta kanan kiri jalan terdapat semak belukar, pepohonan, tebing, bukit dan kebun sawit di sepanjang jalan yang kami lewati diperlukan kewaspadaan dan ekstra hati-hati untuk melintasinya. Proyek jalan paralel perbatasan ini memang sedang dikerjakan. Sesekali terlihat alat berat dan para pekerja sedang melakukan pemerasan jalan. Kurang lebih 50 km dengan jarak tempuh 3 jam, kami tiba di Dusun Gunjemak. Dusun yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia. Masuk ke Dusun Gunjemak, terdapat jembatan bambu dan papan yang dibangun ala kadarnya oleh swadaya masyarakat setempat. Jembatan yang merupakan satu-satunya akses masyarakat Gunjemak ini hanya bisa dilewati pejalan kaki serta kendaraan roda 2, dan itu pun harus bergantian lewat antara orang dan pengendara lainnya yang melewatinya. Masyarakat Dusun Gunjemak mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Bisa ditanam lagi, Pak? Bibit tuh yang ada. Mau ditanam. Dengan keterbatasan infrastruktur, masyarakat Dusun Gunjemak sangat tergantung dengan Malaysia untuk mendapatkan berbagai kebutuhan hidup mereka setiap harinya. Dua mata uang, ringgit dan rupiah, telah lama digunakan masyarakat Dusun Gunjemak. Sejauh ini selama dengan dibangunnya jalan JPP, ini jalan TNI bukan jalan masyarakat ya.
kami di daerah pedalaman perbatasan sudah merasa kemerdekaan, ya. Tetapi masih ada infrastruktur yang belum masuk ke kampung-kampung, seperti kayak penyeberangan dari kampung ke jalan besar, kayak jembatan ini kami sudah bikin sejak sebelum Indonesia merdeka, dan selama kami tinggal di sini inilah jembatannya. Kami bikin 6 bulan sekali perbaikannya. Kalau tidak ya roboh karena hanya pakai bambu, ya. Ya kita bersyukur sama zaman Pak Jokowi ini jalan perbatasan yang di seberang sana dengan jalan JPP, jalan TNI, khusus TNI, biarpun bukan sebenarnya peruntukan untuk masyarakat, tapi masyarakat bisa memanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena sekarang dengan selama 3-4 bulan ini sudah pengerasan jalan JPP, masyarakat di perbatasan sudah bisa melakukan aktivitas, ya kan, sudah bisa merasakan dampak perubahan ekonomi mereka dengan adanya akses jalan. Kalau dulu mereka ke Tikong harus menggunakan sampan, itu bisa untuk pulang pergi itu 1.700.000 sampai 2 juta sekali jalan, dan itu makan waktu 6 jam kalau sini Gunjemak sampai ke kota kecamatan Entikong. Nah sekarang hanya dan waktu tempuh dengan ada jalan, kalau plan kita santai jalan paling makan waktu 2 jam, itu dah santai jalan. Kalau pakai mobil mungkin 1,5 jam. Dulu mereka sebelum adanya jalan ini juga hari-hari kebiasaan mereka memang ke Batai Malaysia untuk melakukan belanja, karena lebih dekat dan waktu 40 menit mereka nyampe ke kampung di Malaysia, yaitu kampung Gun Sepit. Mereka bisa belanja sana daripada belanja di Tikong. Seperti sekarang dengan mahal minyak goreng, semua masyarakat semuanya belanja ke Sepit dengan harga minyak goreng yang sangat terjangkau, hanya Rp3.50 ya. Itu kalau di Tikong sampai 18.000, 20.000 per kilo. Di Malaysia untuk sekarang masih sangat terjangkau oleh masyarakat perbatasan. Gula pun sangat terjangkau. Mereka masih menggunakan uang rupiah juga, tetapi banyak orang-orang tua yang masih lebih mengenal mata uang ringgit, karena kebiasaan hari-hari mereka memang belanja tukaran itu pakai ringgit, dan kebanyakan mereka memang pakai ringgit, kurang pakai rupiah kalau di daerah perbatasan. Nah bukan berarti mereka tidak mencintai NKRI, tidak, karena memang sudah kebiasaan, karena akses mereka ke sana kan orang Malaysia tidak pakai ringgit, tidak pakai rupiah, jadi mereka cuma transaksi pakai ringgit. Kebiasaan dibawa ke kampung mereka juga pakai ringgit. Nah, untuk listrik kita sekarang ini belum ada akses yang PLN bisa memberikan kepada kita, karena mungkin ini status masih jalan TNI. Kami di sini masih menggunakan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah kondisinya kalau musim hujan listriknya bisa maksimal, tapi kalau musim kemarau terus tidak ada penerangan, langsung gelap. Di Dusun Gunjemak, yang merupakan daerah pedalaman dan berbatasan langsung dengan Malaysia, kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan kearifan lokal dan sangat sederhana. Warga Gunjemak juga masih mempertahankan tradisi gelang kaki. Saat ini, hanya tersisa 2 orang perempuan parubaya yang masih menggunakan gelang kaki. Salah satunya Nek Bujang yang berusia 60 tahun. Dia mengaku sejak usia belia menggunakan gelang kaki itu. Dalam tradisi Dayak Bedayu, gelang kaki merupakan tingkatan kasta. Masyarakat Dusun Gunjemak masih ada hubungan kekerabatan dengan masyarakat di Sarawak, Malaysia, karena mereka masih satu suku, yakni suku Dayak Bidayuh. Sering ya? Dan di antara mereka juga terjadi hubungan perkawinan. Yang membedakan mereka hanyalah status keluarga negaraan. Kalau untuk kekerabatan mereka memang satu saudara, masih satu rumpun, satu darah, ya.
yang mana kalau kita melihat di patok itu memang itu patok Indonesia dan Malaysia itu masuk ke Gonspit. Tapi tanah yang mereka dari Gonspit kelola, bikin ladang, bikin kebun itu semua tanah masuk wilayah Indonesia. Biarpun itu tanah nenek moyang mereka, tapi itu masuk ke wilayah Indonesia, otomatis itu tanah Indonesia. Tapi statusnya atau asal usul memang tanah mereka sana. Nah, makanya mereka berladang di wilayah Indonesia. Air bersih juga mereka ngambil dari Indonesia, begitu. Jadi hubungan kekerabatan mereka tidak dibatasi oleh adanya patok negara atau negara. Mereka masih seperti kayak bukan kayak bukan ada batas, tidak ada sekat. Mereka rasanya memang satu begitu. Budaya mereka sama, bahasa mereka sama, semuanya sama. Hubungan kawin campur antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan ini sudah lazim terjadi sejak lama. Dampak dari perkawinan antar negara, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi warga negara Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Seperti kita ketahui bersama bahwa kekerabatan yang terjadi di sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia sudah terjadi sejak lama. Nah, untuk itu kami tidak segan-segan dan sering untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Terkait dengan kawin campur yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berada kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, kami pada saat ini akan memberikan sosialisasi terkait dengan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena kalau kita melihat bahwa perkawinan campur ini terjadi bukan baru ini, jauh sebelum ada yang namanya perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penduduk ini sudah ada di perbatasan. Nah, kami akan mencoba melakukan sosialisasi kembali dan tidak akan berhenti di sini terkait dengan hal itu. Karena tadi warga negara itu punya hak dan kewajiban. Nah, kita harus jelas di sini apakah orang ini akibat kawin mawin ini terkait dengan hak asuh, terkait dengan nanti harta benda pembagian dan sebagainya, itu yang perlu kami sampaikan karena ada hak dan kewajiban dan juga hukum yang berbeda yang mengaturnya antara Indonesia dan juga Malaysia. Harapan kami ke depannya masyarakat perbatasan mohon kepada pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat perbatasan, khususnya daerah-daerah yang berada di perbatasan di Kecamatan Tikong seperti desa-desa Palapasang, desa Surut dan Bawang, seperti desa Tikong yang berbatasan, khusus dua desa ini yang memang berada di luar yang memang berbatasan langsung dan memang terisolir. Kami mohon perhatian pemerintah lebih serius lagi, terutama untuk akses infrastrukturnya yang masuk antar dusun dengan penerangan, karena penerangan ini sangat perlu. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan keseriusan pemerintah. Namun diperlukan kerja keras seluruh elemen bangsa ini untuk menjadikan wilayah perbatasan menjadi beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia.